Alhamdulillahilladzi faradas siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu likaffatil jinni wal insan. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita niatkan langkah kaki kita, duduknya kita, mendengarkan khutbahnya kita, sampai kita menunaikan sholat Jum'ah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari masjid ini, takwa kita semakin meningkat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita memasuki hari keempat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini berarti patut kita syukuri, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan umurku di bulan Ramadan. Ini sudah diijabah oleh Allah. Usia kita masuk di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tuntas sampai akhir Ramadan dan bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam mimbar khutbah ini Al-Fakir ingin kembali untuk mereview, untuk kembali mendalami akan kandungan daripada surah Al-Baqarah 183, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, difardukan kepadamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada umat terdahulu. Berarti umat zaman baheula pun, zaman dulu pun itu melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara, menarik kalau kita pakai rumus dari ayat ini adalah rumus input, proses, output. Masuk, proses, keluar. Bahwa ayat ini memberikan satu rumus bagaimana memasuki ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang yang beriman. Jadi syaratnya, inputnya adalah iman. Keywordnya iman. Passwordnya iman. Pinnya iman. Karena man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya orang yang berpuasa yang dilandasi dengan iman yang menghadirkan ampunan dari Allah. Syarat wajib puasa harus beriman, harus Islam. Gak bisa
di luar agama Islam masuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini artinya apa? Yang terpanggil hanya orang yang beriman. Sepertinya enteng. Padahal kalau kita memaknai iman yang sesungguhnya, bahwa iman tidak hanya iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, tetapi harus watasdikun bil jinan, dibenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Saudara, tengok Al-Quran surah Ibrahim ayat 34-35. Cerminan orang yang beriman. Ini iman yang ideal. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa daraballahu mathalan thayyibatan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Tahukah kamu perumpamaan iman yang disimbolkan dengan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah la ilaha illallah itu simbol iman. Itu seperti kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, pohon yang multiguna. Akarnya menancap ke bumi, dahannya menjulang tinggi ke langit, buahnya melimpah, lebat, bisa dipanen kapanpun. Saudara, yang dipanggil puasa orang beriman. Orang beriman seperti pohon yang serbaguna, multiguna. Dari mulai akar sampai pucuk daunnya berguna. Artinya apa? Bahwa puasa yang menghadirkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih itu adalah orang yang berpuasa dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Buahnya, dahannya, rantingnya, akarnya, kalau diumpamakan, lisannya, tangannya, hatinya, kupingnya, seluruh panca indera ikut berpuasa. Itulah yang akan menghadirkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Berat. Makanya pantas kata Rasul, kam min shaimin aw rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Banyak sekali orang yang berpuasa, rewardnya, pahalanya cuma lapar dan haus, nggak punya pahala apapun. Itulah puasa yang tidak mencerminkan puasa orang yang beriman. Jadi tidak sesederhana ayat tadi diucapkan, hei orang-orang yang beriman, mudah diucapkan. Memaknai iman itu yang sangat berat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, itu inputnya. Yang kedua proses. Prosesnya adalah puasa. Puasa ini saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salat pahalanya kalau berjamaah 27 derajat. Kurban pahalanya masuk surga. Haji pahalanya masuk surga. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Puasa tidak ada yang tahu. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah di dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang tahu pahala ibadah puasa. Dari sisi proses, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi proses, bahwa ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah atau merupakan ibadah yang paling banyak jadi magnet ibadah yang lain. Puasa ini menjadi daya tarik magnet ibadah yang lain. Kapan kita tadarus? Di luar bulan puasa Ramadan? Sibuk gak sempat. Rajin bersedekah, rajin zikir, diam 1000 bahasa, gak banyak gosip, bohong. Puasa menarik ibadah-ibadah yang lain. Luar biasa ibadah puasa ini.
dengan puasa, tahajud, duha, tadarus, sodako, ngomong diatur, nggak mau nyakitin orang, karena takut pahala ibadah puasanya gugur, berjatuhan. Hebatnya ibadah puasa. Berikutnya masih dari sisi proses. Ramadan ini bulan ilmu, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Masih dari sisi proses. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan di mana ibadah sosial sangat lekat. Zakat fitrah, infak, sedekah, luar biasa. Makanya salah satu hikmah ibadah puasa di bulan Ramadan, peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap kaum duafa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dengan zakat sedekah itu menjadi pembersih jiwa kita, pembersih harta kita. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat sedekah ini yang akan mampu membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Luar biasa bulan Ramadan ini dari sisi prosesnya. Belum nanti dari sisi prosesnya, endingnya adalah kita bersilaturahmi. Saudara, terakhir, input, proses, output. Output tujuan. Ada outcome juga. Outputnya apa? 4. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. La'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185. La'allahum yarsyudun, Al-Baqarah 186. La'allahum yattaqun, Al-Baqarah 187. Tidak dikupas pada mimbar ini. Jadi tujuan utamanya, sebutkan saja artinya. Outputnya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman. Di mana tanda-tanda iman itu yang tadi yang disebutkan. Lalu prosesnya diikuti terus, maka akan lahir la'allakum tattaqun, menjadi pribadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, pribadi yang bersyukur. La'allahum yarsyudun, menjadi pribadi yang lurus kembali ke jalan Allah. La'allahum yattaqun, menjadi pribadi yang sportif, takut kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan dengan sekuat tenaga kita semuanya masuk di bulan Ramadan, hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai hari terakhir, kita mampu mengaplikasikan, memanifestasikan nilai-nilai keimanan untuk berproses 1 bulan lamanya dalam ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang mengiringinya. Pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, bersyukur, yang lurus, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.